Setiap orang itu pasti memiliki keinginan untuk disukai oleh banyak orang. Tapi bagaimana bila ternyata perilaku kita selama ini tanpa kita sadari malah membuat kita nggak disukai sama banyak orang? Kira-kira perilaku seperti apa sih yang gue maksud? So, stick around! Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ama Alkatiri. Buat kalian yang baru nonton di channel ini, mungkin kalian bisa subscribe dulu channel gue agar kalian gak ketinggalan topik-topik mengenai perkembangan diri. Di video kali ini, gue akan sharing perilaku seperti apa yang membuat diri kita nggak disukai oleh orang lain. Perilaku yang pertama adalah melihat layar handphone terlalu lama. Pasti di antara kalian pernah kan, kalian lagi ngobrol sama seseorang yang sibuk sama layar handphonenya. Kalian lagi ngobrol, dianya itu bales chat mulu. Kalian lagi ngomong, dia tinggal scrolling sosial media terus. Kalian ketemu sama dia, malah ditinggal dia video call sama orang lain. Gue tanya sekarang, kira-kira kalian suka gak dengan orang yang memiliki perilaku seperti tadi? Kemungkinan enggak kan? Karena dia itu lebih tertarik dengan layar handphonenya dibanding dengan lawan bicaranya. Ternyata ada salah satu penelitian dari jurnal Computers in Human Behavior yang menunjukkan pada saat kita mengecek handphone ketika sedang ngobrol, itu akan memberikan kesan yang gak baik untuk orang lain. Penelitian ini menunjukkan orang lain itu akan menganggap diri kita kurang sopan dan kurang perhatian ketika kita terus-menerus mengecek HP kita. Di sini poinnya, bukan kalian gak boleh cek HP kalian. Boleh dicek HP, tapi pastiin jangan terus-menerus. Orang lain itu akan risih ketika dia lagi ngomong, tapi orang di depannya bukan dengerin, tapi malah asik sama layar handphonenya. So, bila kalian ingin disukai sama orang lain, berikan perhatian kalian ke lawan bicara kalian, bukan ke layar handphone kalian. Perilaku yang kedua adalah orang yang selalu berpikir negatif. Apa yang kalian rasakan ketika kalian dikelilingi sama orang-orang yang suka mengeluh, orang-orang yang pesimis, ataupun orang yang suka mengolok-olok diri kalian? Rasanya kalian capek secara emosional kan? Orang yang selalu berpikir negatif itu orang yang cuma mempersulit keadaan kita aja. Lagi ada masalah, cerita ke dia, yang ada masalah kita tambah banyak dan masalah kita terlihat lebih besar. Semakin lama kita menghabiskan waktu dengannya, maka energi kita juga akan habis. Di sini poinnya, bukan kita harus melihat sesuatu dengan kacamata positif terus-menerus. Hal itu juga nggak mungkin dan nggak akan bisa. Mau ngeluh, boleh. Mau komplain, boleh. Mau cengin temen, ya boleh. Selama hal tersebut masih dalam batas wajar. Yang nggak wajar itu, kalau hal ini udah jadi kebiasaan dan dilakukan terus-menerus. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena ngerugin orang lain dan diri sendiri. Nggak ada satupun orang yang suka bergaul dengan orang yang selalu berpikir negatif. Temannya nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dipuji. Orangnya itu selalu mengeluh atas hal-hal sepele. Orang seperti ini itu nggak cuma nggak disukai, tapi bisa juga dibenci sama banyak orang. So, bila kalian ingin disukai oleh banyak orang, bangunlah kebiasaan untuk berpikir dan melihat hal-hal positif yang terjadi di hidup kalian. Perilaku ketiga adalah orang yang selalu ngomongin dirinya sendiri. Pasti kalian pernah kan ketemu sama orang yang gak berhenti ngomongin mengenai hidupnya. Dan dipikir dengan ngomongin mengenai dirinya sendiri itu bakal disukai sama orang lain. Atau jangan-jangan malah sebaliknya. Ada salah satu kutipan dari penulis terkenal yang bernama Dale Carnegie. Ia mengatakan orang lain itu gak tertarik sama diri kalian. Mereka juga gak tertarik sama diri gue. Mereka hanya tertarik sama dirinya sendiri sepanjang hari. Maksudnya, sebenarnya orang lain itu hanya tertarik sama diri mereka aja. Itu kenapa mereka suka ngomongin hal-hal berkaitan tentang dirinya. Dan kita juga suka ngomongin hal-hal mengenai diri kita. Setiap orang itu seneng ngomongin tentang hidupnya. Dan saat kalian bisa memancing diri mereka bercerita mengenai hidupnya, kalian akan disukai oleh banyak orang. Perilaku keempat adalah terlalu baik. Jadi orang baik itu harus, tapi kalau terlalu baik, apalagi baiknya setiap saat, ini malah membuat orang lain curiga. Ada salah satu penelitian yang mengatakan ketika kita terlalu ramah, maka orang lain itu melihatnya ada motif tersembunyi.
Kebayang gak kalian, ketika kalian lagi deket sama seseorang, semua permintaan kalian itu dipenuhi. Mau beli tas, dibeliin. Mau pergi, dianterin. Mau makan, digojekin. Enak sih punya orang bisa memenuhi harapan kita. Tapi yakin, ada orang yang benar-benar baik tanpa ada motifnya sama sekali. Yakin ada di zaman saat ini? Mungkin ada. Tapi kenyataannya, orang yang terlalu baik itu malah membuat diri kita curiga. Dalam artikel di situs Psikologi Today itu juga mengatakan orang yang selalu baik itu cenderung itu nggak memperlihatkan emosi negatifnya yang dapat mengakibatkan dirinya itu depresi, kecemasan, dan kecanduan. Buat gua, hal ini make sense. Kenapa? Karena kalau kita jadi orang yang terlalu baik, itu kita akan memenuhi harapan orang lain terlebih dahulu, nggak berani berkata tidak, dan kita akan mengutamakan kebutuhan orang lain dibanding kebutuhan diri sendiri. Dan hal ini akan berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Sekali lagi ya, jadi orang baik itu harus. Tapi kalau terlalu baik sama orang lain, yang ada kita malah dimanfaatin, dan kita lupa untuk memprioritaskan diri kita sendiri. Perilaku kelima adalah mendominasi percakapan. Pernah bertemu orang yang gak mau kalah ketika ngomong. Ngobrol sama dia itu layaknya ajang berkompetisi, mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kalau kalian cerita abis liburan ke Bali, pasti orang tersebut langsung cerita liburannya ke Eropa. Kalau kalian cerita baru beli jam tangan Apple, dia nggak mau kalah tuh. Dia cerita, kemarin gue baru beli jam tangan Rolex. Kalau kalian bilang gue kenal pejabat ini, dia akan bilang, gue kenal pejabat yang kedudukannya itu lebih tinggi. Pokoknya, orang dengan perilaku ini itu ingin mendominasi percakapan, dan alasan kenapa diri mereka itu nggak disukai oleh banyak orang, itu karena orang lain nggak merasa didengar, dihargain, dan dihormati. Menjalin hubungan dengan orang yang memiliki perilaku seperti ini itu nggak akan autentik dan nggak akan real. Karena mereka cuma mau dirinya aja yang didengar dan dimengerti tanpa peduli sama perasaan orang sekitarnya. So, bila kalian ingin disukai oleh banyak orang, berikanlah kesempatan orang lain untuk mengekspresikan apa yang dirasa dan apa yang dipikirkannya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Dan bila kalian tertarik nonton video gue seperti ini, kalian bisa lanjut nonton pada video ini. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.